Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang penipuan yang ada di Shopee. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu penipuan yang mengatasnamakan aplikasi Shopee. Nah teman-teman, sekarang itu banyak sekali ya modus-modus penipuan, yaitu salah satunya yaitu mengatasnamakan aplikasi Shopee. Siapa sih yang tidak tahu Shopee? Shopee merupakan aplikasi belanja online terbesar di Indonesia. Nah, dengan memanfaatkan kepopuleran Shopee ini, para penipu mencoba beberapa hal ataupun mencoba beberapa modus yang sering digunakan untuk menipu si korban ya. Dan seperti apa modus-modus penipuan? Yuk kita simak dalam video berikut ini. Nah teman-teman, sebelum kita membahas ke penipuan yang berkedok Shopee, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom komentar saya ya teman-teman. Dan saya berjanji akan menjawabnya satu persatu. Nah teman-teman, yang pertama kita langsung saja menjawab pertanyaannya. Ini dari Heriata Tilestari ya. Saya juga korban penipuan yang mengatasnamakan pihak Shopee. Sekarang akun saya sudah dibatasi. Sebaiknya pengajuan pemulihan akun apa tidak ya kak? Soalnya saya masih ada tagihan SP letter. Kalau yang tagihan SP jam saya galbek karena saya nggak memakai uang sepersen pun ya teman-teman. Jadi si Haria ini akunnya dibatasi ya teman-teman karena memiliki pinjaman di SP letter. Dan es pinjamnya itu dia tidak membayar karena dia tidak memakai sepeser pun uang yang ada di Shopee ini. Nah, buat teman-teman hati-hati ya teman-teman, karena pelaku penipuan Shopee ini bisa jadi mengaku kurir Shopee dan ingin mengantarkan paket ke kalian. Biasanya itu modusnya disuruh kalian itu share lokasi dan juga kalian itu dimintai kode OTP. Itu sangat berbahaya sekali ya. Jangan sampai kalian itu dimintai kode OTP karena kode tersebut akan digunakan si penipu ini untuk mengakses akun kalian. Dan jika dimintai juga email maupun password, jangan mau ya teman-teman. Apalagi kalian itu akunnya punya limit hutang atau pinjaman yang besar, dan ini akan menjadi kesempatan bagi pelaku untuk mengambil limit pinjaman kalian yang ada di Shopee ini. Nah kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Ini dari Nuralia Laridi. Kak, akun Shopee aku dipakai oknum yang ngaku karyawan Shopee. Aku disuruh install aplikasi pinjaman online. Aku nggak pernah pakai pinjol jadi nggak ngerti. Aku lapor pihak Shopee, cuma diblokir akun Shopee sedangkan tagihannya tetap suruh dibayar. Saya nggak ada buat bayar jadi saya galbay, dan udah banyak nomor telepon yang saya cuekin, mungkin yang nelpon dari Shopee dan Kredivo. Nah ini buat mbaknya, dia itu ditelepon ada oknum yang mengaku Shopee ya teman-teman. Dia disuruh untuk pinjaman online ataupun pinjol ya. Jadi ini akan dimanipulasi oleh si penipu tersebut supaya kalian itu menginstal aplikasi pinjol dan diarahkan. Itu sama seperti saya ya teman-teman. Saya itu ditipu di aplikasi Telegram, disuruh untuk menginstal semua aplikasi pinjol sesuai limit yang si penipu mau menipu kita ya. Misalkan si penipu mau menipu 20 juta dan harus disuruh dan diarahkan untuk melakukan install pinjaman online sampai pinjaman tersebut mencapai 20 juta ini ya. Jadi ini adalah modus yang sudah lama terjadi dan sering digunakan para pelaku penipu untuk menipu kalian ya. Jadi tetap hati-hati. Dan misalkan kalau limit kalian atau kalian sudah melakukan pinjaman online, sebaiknya kalian itu dibayar saja ketika kalian itu meminjamnya sedikit. Memang kalau sudah besar ya mau gimana lagi, nggak ada uang dan harus tetap galbay ya.
Nah teman-teman, kita langsung saja membahas apa saja sih penipuan yang ada di Shopee atau mengatasnamakan aplikasi Shopee, dan seperti apa penipuannya tersebut. Yuk kita akan masuk ke video pembahasan yang mengatasnamakan Shopee. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke situsnya Shopee ya. Ini si Shopee sendiri sudah mengumumkan atau sudah membuat edukasi untuk penjual maupun pembeli ya. Kita disuruh hati-hati. Nah, apa saja penipuan yang mengatasnamakan Shopee? Kita akan simak selanjutnya ya teman-teman. Nah, si Shopee ini juga memberikan tips kepada teman-teman ya agar terhindar penipuan dan menjaga keamanan akun. Nah, yang pertama ini tetap tenang dan ingat bahwa Shopee hanya akan menghubungi Anda melalui akun media resmi. Jangan berikan kode verifikasi OTP, PIN, atau password kepada siapapun termasuk karyawan Shopee. Nah, di sini juga dia menghimbau karyawan Shopee juga jangan memberikan kode OTP ya. Nah, ini juga pastikan transaksi jual beli, cek pesanan, dan komunikasi hanya dilakukan melalui aplikasi atau situs resmi Shopee. Pihak terpercaya tidak akan mengirimkan tautan yang harus diisi ataupun meminta untuk bertransaksi di luar aplikasi Shopee. Ini juga menggunakan Face ID atau verifikasi sidik jari kepada kalian. Nah, kita langsung masuk ke mode tipe modus penipuan ya. Ini yang pertama yaitu fraud. Fraud merupakan aktivitas mencurigakan baik karena penyalahgunaan program Shopee maupun upaya penipuan yang merugikan penggunaan dan Shopee tersendiri. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu scam. Merupakan sebuah aktivitas penyalahgunaan akun pengguna Shopee oleh pihak lain di luar Shopee. Seperti link phishing. Link phishing maksudnya kalian itu dikirimi link dalam bentuk aplikasi ya teman-teman. Biasanya itu mengaku dari pihak kurir. Dia mengirimi sebuah link dan diiming-imingi dalam bentuk hadiah. Nah, kalian ini bisa baca sendiri ya. Nah, yang ketiga yaitu atau account takeover. Merupakan tindakan scam yang berupa pencurian identitas dimanapun penipu secara ilegal mendapatkan akses ke akun bank korban atau e-commerce. Nah, seperti penjual menerima pesan tentang upaya ingin login melalui perangkat baru dengan menggunakan kode verifikasi OTP. Shopee atau saldo penjual berkurang atau hilang. Nah, kalian bisa baca. Yang keempat yaitu phishing. Phishing adalah bentuk yang paling umum dari scam. Phishing juga merupakan bentuk usaha mendapatkan akses dan penting seperti password dan data pribadi. Nah, seperti inilah bentuk ketika kalian itu ditipu oleh yang mengatasnamakan Shopee ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dan tetap waspada supaya video-video seperti ini sering ditonton dan mengedukasi kalian semua agar terhindar dari penipuan online. Nah teman-teman, begitulah bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan Shopee. Nah, buat kalian jadi hati-hatilah dalam melakukan transaksi di aplikasi Shopee maupun di kurir, dan pastikan benar-benar ketika kalian dihubungi kurir itu memang nomor kurir asli dari pihak Shopee. Sekarang itu sulit sekali ya membedakan kurir asli sama kurir yang modus penipuan. Jadi kalian itu harus tetap selalu menonton video edukasi seperti ini agar kalian itu tidak terkena penipuan, karena sekarang ini banyak sekali modus-modus baru ya teman-teman. Modus lama sering dipakai, tapi sekarang para penipu itu ketika sudah dibongkar modus lama itu, maka dia akan menciptakan modus baru untuk menipu kalian.
Nah, sekian video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan komen di kolom komentar biar saya akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Sekian dan terima kasih ya.